Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan pasal 30. Selanjutnya kita bakal meneruskan dari pasal 31 sampai pasal 60. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pasal 31 ayat 1. Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dilakukan dengan ketentuan A. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, dan B. Mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai. Ayat 2. Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang A. Mengakibatkan terjadinya pencemaran, dan B. Mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan atau keruntuhan tebing sungai. Oke, tadi saya lupa menjelaskan seperti pada biasanya teman-teman semua, di sebelah kanan pasal-pasalnya, kemudian di sebelah kirinya ini penjelasan dari pasal-pasalnya. Nah, penjelasan untuk dari huruf B ini dari ayat 2 pasal 31. Yang dimaksud dengan terganggunya aliran dan atau keruntuhan tebing sungai adalah terjadinya gangguan berupa pengurangan atau penyempitan penampang palung sungai dan atau berupa berkurangnya kestabilan tebing sungai. Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan elevasi muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat sungai. Selanjutnya kita masuk ke pasal 32. Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 huruf H. Selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, harus pula mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai. Pasal 33. Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 huruf I, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir. Kita masuk ke bagian keempat, pengendalian daya rusak air sungai. Pasal 34 ayat 1. Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf C dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir. Ayat 2. Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan. Oke, penjelasannya untuk pasal 34 ayat 1-nya, pengelolaan resiko banjir adalah kegiatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan sebelum kejadian banjir dengan langkah-langkah pengurangan resiko. Ayat 2-nya penjelasannya, pemilik kepentingan adalah semua individu, perorangan, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko banjir. Pasal 35 ayat 1. Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir. Ayat 2. Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Pengurangan resiko besaran banjir, dan B. Pengurangan resiko kerentanan banjir. Ayat 3. Ketentuan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 35 penjelasannya di ayat 2-nya ini ya. Pengurangan resiko besaran banjir adalah upaya mengurangi resiko kerugian banjir dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, yaitu dengan membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengurangan resiko kerentanan banjir adalah upaya mengurangi kerugian banjir dan dengan cara memperkecil jumlah kerugian jika terjadi banjir, yaitu dengan pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap korban banjir. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air. Kita masuk ke pasal 36 ayat 1-nya, pengurangan resiko besaran banjir dalam pasal 35 ayat 2 huruf A.
dilakukan dengan membangun A. Prasarana pengendali banjir dan B. Prasarana pengendali aliran permukaan. Keduanya, pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan membuat A. Peningkatan kapasitas sungai, B. Tanggul, C. Pelimpah banjir dan atau pompa, D. Bendungan, dan E. Perbaikan drainase perkotaan. Ayat 3. Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan meliputi A. Resapan air dan B. Penampung banjir. Penjelasannya untuk pasal 36 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan prasarana pengendali banjir adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir. Konstruksi pengendali banjir pada hakikatnya berfungsi mengurangi atau memperkecil tingkat kemungkinan kejadian atau probability of occurrence banjir sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya, semula hanya mampu mengalirkan debit bencana 5 tahunan ditingkatkan menjadi 20 tahunan. Huruf B. Yang dimaksud dengan prasarana pengendali aliran permukaan adalah prasarana fisik yang berfungsi mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir ke sungai. Untuk penjelasan ayat keduanya yang huruf E, yang dimaksud dengan perbaikan drainase perkotaan adalah pembuatan sistem pematusan air hujan di perkotaan yang peka terhadap lingkungan hidup, yaitu tidak hanya mengalirkan air, namun memberi prioritas pada pembangunan sarana resapan atau infiltrasi dan kolam penampung atau peredam banjir. Pasal 37 ayat 1. Resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 huruf A dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah. Ayat 2. Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air. Nah, ini penjelasannya sebelah kiri, dapat teman-teman baca semua. Kemudian di pasal 38 ayat 1-nya, pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 huruf B harus terhubung dengan sungai. Ayat 2, dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibangun di atas hak atas tanah perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Nah, penjelasannya untuk yang pasal 38 ayat 1 ini, penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau tidak dapat dikosongkan tidak dapat berfungsi sebagai pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat menampung air lagi. Selanjutnya kita masuk ke pasal 39 ayat 1. Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf D dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan atau Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya. Ayat 2. Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kostal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf E dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota. Pasal 40 ayat 1. Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan atau Bupati atau Wali Kota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai pengendali banjir. Ayat 2. Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota. Pasal 41 ayat 1. Pengurangan resiko kerentanan banjir bagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir. Ayat 2. Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penetapan batas dataran banjir, B. Penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir, C. Pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir, D.
persiapan menghadapi banjir, penanggulangan banjir, dan F, pemulihan setelah banjir. Ayat 1 penjelasannya dari pasal 41. Pengelolaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat banjir. Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan atau exposure dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur evakuasi dan pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-lain. Kita masuk ke pasal 42 ayat 1. Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf A dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 tahunan. Ayat kedua. Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. Penjelasannya untuk pasal 42 ayat 1. Debit rencana 50 tahunan merupakan debit banjir rencana yang rata-rata terjadi 1 kali dalam 50 tahun. Atau debit dengan tingkat kemungkinan terjadi probability of occurrence-nya adalah 1:50 atau 2% tiap tahun. Debit banjir 50 tahunan dapat pula terjadi 2 kali dalam jangka waktu 100 tahun atau terjadi 3 kali dalam jangka waktu 150 tahun tanpa diketahui kapan terjadinya. Pasal 43 dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf B ayat kedua. Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir. Ayat 3, penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh bupati atau wali kota. Penjelasan untuk pasal 43 tidak ada, karena sudah cukup jelas ya. Nah ini untuk pasal 44 nih. Bupati atau wali kota melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3. Pasal 45-nya. Ayat 45 pasal 45 ayat 1. Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf D dilakukan melalui kegiatan A. Penyediaan dan pengujian sistem perakiraan banjir serta peringatan dini. B. Pemetaan kawasan risiko banjir. C. Inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir. D. Peningkatan kesadaran masyarakat. E. Penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian, dan F. Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir. Ayat 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya. Nah, ini untuk penjelasan sebelah kiri pasal 45 dapat dibaca oleh teman-teman sebagaimana pada pasal 45. Ya, kemudian selanjutnya pasal 46. Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf E dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 47 ayat 1. Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf F dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ayat kedua, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai. Penjelasannya untuk pasal 47 ayat 1 yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan prasarana sungai agar dapat berfungsi kembali. Kemudian yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai. Kita masuk ke pasal 48, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan dataran banjir diatur dengan peraturan menteri. Bagian kelima, penyusunan program dan kegiatan pasal 49.
Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf A meliputi program konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai. Pasal 50 ayat 1. Program konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air. Ayat 2. Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum ditetapkan program konservasi air sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai disusun berdasarkan kebutuhan. Ayat ketiga, program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang ditetapkan. Penjelasan untuk ayat kedua, yang dimaksud dengan berdasarkan kebutuhan adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Pasal 51 ayat 1 program konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat 2 program konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan tahunan. Ayat ketiga, rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat rencana rinci pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Untuk pasal 52 ayat 1, penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan harus memperhitungkan A. Manfaat dan dampak jangka panjang. B. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. C. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang minimum. Dan D. Ketahanan terhadap perubahan kondisi alam setempat. Ayat kedua, penyusunan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke bagian ke-6, pelaksanaan kegiatan. Pasal 53. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf B meliputi kegiatan A. Fisik dan non-fisik konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai, dan B. Operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Penjelasannya untuk pasal 53, yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air sungai. Yang dimaksud dengan kegiatan non-fisik adalah kegiatan yang bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian yang untuk huruf B, yang dimaksud dengan prasarana sungai adalah prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan sungai, termasuk fasilitas pendukungnya antara lain berupa 1. Bangunan pengambilan air. 2. Bangunan pengendalian banjir. 3. Bangunan pengendalian sedimen. 4. Bangunan perlindungan dan perkuatan tebing sungai. 5. Bangunan pengarah arus sungai. Dan 6. Bangunan dan peralatan pemantauan data hidroklimatologi. Selanjutnya pasal 54 ayat 1. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf A dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin. Ayat 2. Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik. Ayat 3. Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik dapat dilakukan tanpa izin. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kepada masyarakat diatur dengan peraturan menteri. Nah, penjelasannya untuk pasal 54 ayat 3 yang dimaksud dengan hal tertentu itu misalnya kegiatan konservasi dengan skala kecil dan dilakukan secara sukarela. Pasal 55 ayat 1. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf B dilakukan melalui kegiatan A. Pengaturan dan pengalokasian air sungai. B. Pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan atau penurunan
fungsi prasarana sungai, dan C. Perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai. Ayat 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf B dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sampai dengan pasal 28 dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 33 ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai diatur dengan peraturan menteri. Biasanya untuk pasal 55 ayat 2, kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan penelusuran lapangan atau walkthrough. Oh, mohon maaf, pasal 55 belum ada ya. Nggak ada penjelasannya. Pasal 55 tadi cukup jelas saja sudah. Kita masuk ke bagian ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Nah, ini baru kita masuk ke pasal 56 ayat 1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf C dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Ayat 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan evaluasi hasil pemantauan. Ayat 3. Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai. Nah, ini penjelasannya untuk pasal 56 ayat 2, kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan penelusuran lapangan atau walkthrough. Nah, ini kita masuk kepada bab keempat, perizinan. Pasal 57 ayat 1, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Ayat 2, kegiatan yang dimaksud dalam pada ayat 1 meliputi. Nah, ini seperti bisa teman-teman baca dari poin A hingga poin K. Nah, ini di sebelah kiri, layar kiri ini penjelasannya. Oke, selanjutnya ke pasal 58 ayat 1, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2. Huruf A sampai dengan huruf F diberikan oleh Menteri Gubernur dan atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf G diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. Ayat ketiga, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf H diberikan oleh Menteri Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya dalam bentuk izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan aliran dan pemanfaatan air setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan. Ayat keempat, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 huruf I dan huruf C diberikan oleh Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. Ayat kelima, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf pada pasal 57 ayat 2 huruf K diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. Kita masuk ke pasal 59, pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 wajib A. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai. B. Melindungi dan mengamankan prasarana sungai. C. Mencegah terjadinya pencemaran air sungai. D. Menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai. E. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai. Dan F. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan. Pasal 60 ayat 1. Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan A. Kerusakan pada ruang sungai dan atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Dan atau B. Kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami oleh masyarakat.
Oke, kita sudah sampai dengan di pasal 60. Berarti berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekiranya bila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa teman-teman share ke saudara atau teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.